Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan terakhir kita bahas tentang doa-doa para nabi-nabi terdahulu yang makalahnya sudah kita sampaikan, bisa dibaca sendiri dan bisa diamalkan. Penjabaran dan penjelasannya ada di bawah. Untuk materi kita saat ini sampai kepada wasiat Nabi Muhammad SAW tentang tidak bolehnya karena banyak dosa yang kita perbuat akhirnya malas taat. Contoh, saya lupa seminggu yang lalu saya lagi menawarkan paket umroh travel ke orang, ke jamaah. Ketika presentasi selesai, ada jamaah nih kaya-kaya, saya tawarin, ayo berangkat umroh bareng kita, saya bilang. Ketika kita tawarkan gitu, bapak itu ngomongnya begini, Pak Ustadz, saya duit mah ada, tapi kayaknya belum pantas banget saya umroh karena dosa saya banyak. Kira-kira kalimat seperti itu bentuk putus asa dari rahmat Allah atau tidak? Bentuk putus asa ada. Duit ada, Pak. Orang kaya banget, saya tahu dia kaya banget, Pak. Tapi belum tergerak untuk umroh karena merasa dirinya banyak dosa. Ada orang habis mabok, dia dengar ada khotib ceramah begini, orang yang habis mabok itu sholatnya 40 hari 40 malam gak diterima. Ini kejadian nyata, ada yang nanya sama saya. Gara-gara itu, karena dia habis mabok, selama 40 hari dia males sholat. Ini bentuk putus asa dari rahmat Allah atau tidak? Putus asa. Ada seorang suami, istrinya ngamuk-ngamuk kayak kerjaan di rumah. Istrinya kalau nggak marah sakit, Pak. Atau kalau nggak sakit nggak marah ayan tuh istrinya lah, sakit gitu ya. Kalau nggak marah pusing dia. Kemudian suaminya yang keluar dari lisannya adalah sumpah serapah terhadap istrinya. Ini suami ini bentuk suami putus asa dari rahmat Allah atau tidak? Putus asa. Begitu juga sebaliknya, suami kerja kagak, mancing rajin, judi online doyan, rokoknya Sampurna Mil, mahal banget kan itu. 32.000. Kerja kagak, yang kerja bininya. Tiba-tiba bininya nyap-nyap menghina suaminya di depan teman-temannya. Laki gua mah kagak beres, minta duit baik beli rokok, kerja mah kagak. Kalimat keluar itu bentuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hadis kita subuh kali ini itu menjelaskan tentang jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rahmat Allah lebih besar daripada rasa marahnya. Saya ulangi, rahmat Allah lebih besar dari amarahnya atau dari murkanya. Mungkin gak Allah murka kepada seorang hamba? Mungkin gak Allah marah karena dosa seorang hamba? Mungkin. Tapi murka dan marahnya Allah tidak lebih besar daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaq bin Abdullah sami'tu Abdurrahman bin Abi Amrah qala sami'tu Abu Hurairah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Inna abdan asaba dzamban. Ada satu orang manusia, ada satu orang hamba
telah melakukan dosa. Faqala, hamba yang melakukan dosa ini ngomong atau berdoa, Rabbi aznabtu, ya Allah, aku telah melakukan dosa. Faghfirli, maka ampunilah dosa yang sudah aku perbuat. Sebagai contoh begini, ada seorang hamba mabok. Habis mabok dia angkat tangan, doanya begini, ya Allah, saya habis mabok, ampunin dosa saya. Kira-kira jawaban Allah apa, Pak? Enak aja lo habis mabok minta. Ternyata jawaban Allah bukan amarah atau ancaman. Jawaban Allah luar biasa, Pak. Faqala rabbuhu, Allah berfirman setelah mendengar si pendosa minta ampun. Apa kata Allah? A'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Ini hamba minta ampun kepada Allah. Dia kagak tahu apa? Saya ini Tuhan yang Maha Pengampun. Ghafartu li abdi, fulan, karena gua Tuhan yang Maha Pengampun, sebanyak apapun dosa yang kamu perbuat pasti aku ampunkan. Kedua, ini tukang mabok tobat. Minggu depan mabok lagi, doa lagi. Ini hadisnya begini bunyinya. Ini tukang mabok minggu kemarin tobat, ya Allah ampunin dosa saya. Minggu depan dia mabok lagi, tobat lagi, minta ampun lagi. Apa jawaban Allah? Ya Allah, ente kagak tahu saya Tuhan yang Maha Pemberi maaf, saya ampunin dosamu. Minggu depan mabok lagi, minta ampun lagi. Diampunin gak sama Allah? Diampunkan, Pak. Sampai bahasa di hadis ini, falyamal masya'a. Saking luar biasanya, lebih besar rahmat Allah ketimbang murkanya. Sebanyak apapun hamba tersebut bikin dosa, kemudian minta ampun, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah. Ada orang berzina, kemudian khawatir untuk menikah. Ini perempuan, sebelum menikah dia berzina. Karena dia sudah tidak suci lagi untuk beribadah dalam poin nikah, dia tidak mau karena kefikiran dosa masa lalunya. Ini perempuan termasuk perempuan yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia minta ampun kepada Allah, rumus di fikih, dia tidak perlu cerita ke banyak orang bahwa dia sudah tidak perawan. Diem, gak usah ngomong kemana-mana, diem. Karena perintah Allah, ketika Allah tidak buka aib fulan bin fulan, maka dirinya gak boleh buka aibnya sendiri. Paham maksud saya, Pak? Umpama fulan nih, dia habis zina, udah diem aja, diem. Minta ampun sama Allah, kemudian diem. Gak usah cerita-cerita, gua habis nyewa oyo, habis nyewa ini. Gak usah cerita ke orang. Itu sama saja membuka aib sendiri yang Allah sudah tutup. Ketika habis bikin dosa itu, diem, gak usah ngomong ke siapa-siapa. Habis itu minta ampun kepada Allah, diampunin gak dosanya? Diampunkan, Pak. Kedua, ada dukun, udah kerja jadi dukun profesional, jadi dukun kontemporer. Dukun sekarang, Pak, modern, Pak. Dukun ngeramal pakai tap.
Pernah lihat? Tap nih tap. Dukun ngeramal orang pakai tap. Canggih dukun sekarang ya. Ketika dukun itu kerja sebagai dukun, udah puluhan tahun dia bersekutu dengan jin dan iblis. Kalau minta ampun sama Allah, diampunin gak dosanya? Padahal dia sudah syirik. Syirik. Dia syirik kepada Allah, minta ampun diampunin gak? Syirik lah. Sudah syirik kepada Allah, menduakan Allah, minta sama setan, nama jin dan iblis. Diampunin gak kalau minta ampun? Tetap diampunkan oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah jika bertaubat. Kalau ngulang lagi bagaimana? Tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, dosa lagi. Begitu seterusnya diizinkan oleh Allah. Tapi saya ngomong begini, jangan ujuk-ujuk bikin dosa kemudian tobat. Syukur-syukur kalau umurnya masih ada. Lah kalau kagak ada, nggak sempet tobat bagaimana? Kemarin Ustaz Ikram ngomong kalau habis bikin dosa tobat, gue minum aja. Pas minum lewat, pas minum tewas, bagaimana itu? Nggak ada kesempatan taubat. Intinya rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Kemudian apa contoh rahmat Allah yang sudah terbukti, Pak? Yang sudah terbukti diperlihatkan kepada umat manusia. Contoh yang pertama, apa yang terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam. Buka Al-Quran surat Al-A'raf ayat 156. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup atau meliputi segala sesuatu. Apa maksud dari ayat ini? Ketika Nabi Musa khawatir umatnya dapat murka Allah, Nabi Musa doa, ya Allah, umatku bagaimana? Kami khawatir umatku mendapatkan murka darimu. Dijawab sama Allah, ya Musa, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Apa maksudnya ya Allah? Hambaku yang habis bikin dosa, kemudian dia taubat, kemudian dia menjalankan ketaatan kepadaku, maka aku akan hapus seluruh dosa yang pernah dia perbuat. Ini kan arti dari betapa luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Jangan pernah di antara kalian yang sudah melampaui batas bikin dosanya rajin, jangan pernah karena dosa yang rajin kamu perbuat kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Semua dosa dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman umpama dilakuin sama orang, kemudian dia minta ampun, Allah tetap akan ampunkan. Ada satu cerita, Pak. Nabi punya sahabat, panggilannya Abu Tawil atau Abu Tuwail. Antara itu Abu Tawil atau Abu Tuwail. Sahabat ini ngomong gini sama Nabi, ya Rasulullah, fa'altu dzunuba jami'a. Ya Rasulullah, aku udah ngerjain dosa, semua dosa ya Rasulullah, dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, semuanya udah aku kerjain. Pertanyaannya ibu-ibu, bapak-bapak, dosa pertama umat manusia Pak? Dosa pertama apa makan buah khuldi? Makan buah khuldi apa membunuh? Dosa pertama membunuh, Pak. Makan buah khuldi bukan dosa, tapi itu ta'aliman.
Ta'limat Nabi Adam ditakdirkan oleh Allah makan buah khuldi untuk ta'lim, pengajaran kepada umat manusia. Kalau habis bikin sesuatu yang dilarang, gimana cara minta maafnya. Itu bukan dosa, tapi ta'liman. Karena kalau Nabi Adam enggak makan buah khuldi, kan enggak tahu apa itu arti dari pelanggaran perintah dan bagaimana cara minta maaf. Kalau Nabi Adam nggak begitu, nggak tahu gimana kita cara minta maaf sama Allah kalau melanggar. Nabi Adam nggak kena dosa Pak gara-gara itu. Dan Nabi Adam turun ke bumi bukan karena makan buah khuldi. Udah saya sampaikan ya, masih ingat ya. Kemudian dosa pertama itu membunuh. Dosa kedua, berzina. Zaman siapa perzinahan dimulai? LGBT dimulai Pak? LGBT zina zaman siapa dimulai? Anaknya Nabi Adam alaihi salam. Ada namanya tapi saya lupa. Nabi Adam punya anak yang soleh-soleh, tinggal di bukit, temenan sama malaikat. Yang nurut sama Nabi Adam tinggal di bukit. Nabi Adam punya anak yang membangkang kepada ajaran Nabi Adam, tinggal di lembah. Lembah temennya iblis, ikut sama iblis. Yang di lembah ini iblis ngajarin anak Nabi Adam di lembah cara bikin satu alat, kalau ditiup keluar suara dan nada. Apa alatnya Pak? Ditiup keluar nada dan suara. Apa namanya? Suling. Penciptaan seruling pertama kali itu anaknya Nabi Adam. Yang ngajarin siapa? Iblis. Tapi jangan habis saya ngomong gini, oh berarti orang yang main suling iblis itu satu. Kan? Ini ilmu dari iblis yang dipergunakan oleh anak Nabi Adam. Ketika ada suling mengeluarkan nada, suara, alunan, itu bisa menghasilkan syahwat yang tidak terkontrol. Kerjaan iblis deh ini. Anaknya Nabi Adam akhirnya Pak, zina, terserah sama siapa saja. LGBT sama siapa saja. Diaturnya sama siapa hukum itu? Iblis. Jadi dosa kedua umat manusia itu sebetulnya perzinahan. LGBT, anaknya Nabi Adam yang berteman sama iblis. Andai ada orang ngebunuh udah, zina udah, LGBT udah, nyantet orang udah, nyolong, begal, bunuh, ngubur anak perempuan, minum minuman keras, judi online atau segala macam, semuanya udah. Ayat ini menjelaskan, sekalipun semua dosa udah dilakukan sama seorang hamba, dia minta ampun tetap akan diampunkan oleh Allah. Abu Tawil ini contohnya. Ya Rasulullah, fa'altu dzunuba jami'a, kata beliau. Ya Rasulullah, aku udah ngelakuin dosa semuanya. Terus kata Nabi, alihadza taubah, kata Abu Tawil. Ya Rasulullah, dengan banyaknya dosa begini, saya punya hak tidak untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diampunkan enggak dosa saya sama Allah? Jawaban Rasulullah sederhana Pak, na'am. Apa arti na'am? Iya. Sebanyak apapun dosamu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, ini contoh siapa sahabat Nabi yang pengen bunuh Nabi, kemudian tobatnya diterima. Nabi punya sahabat, Nabi pengen dibunuh, kemudian tobatnya diterima. Orang ini jadi kekasihnya Nabi, Sayyidina Umar. Allahumma qawil Islam bi Umaraini. Ya Allah, perkuatlah Islam dengan dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham.
Tobat Sayyidina Umar gara-gara dengar adiknya baca surat Toha. Diterima tobatnya? Diterima, Pak. Kemudian siapa yang bunuh paman Nabi Sayyidina Hamzah? Wahsy, budak hitam. Dibunuhnya pakai apa? Tombak. Nabi kesel luar biasa. Nabi benci luar biasa sama Wahsy. Kemudian Wahsy taubat. Diterima tidak taubatnya oleh Allah? Diterima, Pak. Tapi Nabi masih tidak mampu melihat wajahnya karena teringat dengan apa yang terjadi sama paman beliau. Kata Nabi, Wahsy, taubatmu Allah terima, keislamanmu sempurnakan, tapi tolong jangan ada di hadapan saya, karena saya sering sedih kalau melihatmu teringat kepada paman saya. Kemudian zaman dulu tukang begal, Pak. Begal itu bukan cuman bacok. Zaman sekarang begal dia bacok. Zaman dulu begal harus penggal. Gimana caranya dia dikatakan begal kalau belum menggal, belum jadi begal? Ada salah seorang manusia namanya Tsumamah. Tsumamah ini kalau ngebegal wajib orang yang dia begal palanya dipenggal. Nabi dengar ada umat muslim yang dibegal sama Tsumamah. Nabi ngutus orang terkuat dari sahabatnya nangkap Tsumamah. Tsumamah ditangkap, dimasukin ke dalam penjara. Ketika dimasukin ke dalam penjara, Rasulullah memperlihatkan rahmat Allah yang sangat luas. Bagaimana? Ketika Tsumamah bertaubat kepada Allah, Tsumamah tidak disiksa. Tsumamah dibunuh enggak? Padahal dia habis bunuh orang. Ketika ditangkap dia tahu taubat, dan betul-betul taubatnya taubat yang serius dari segala dosanya. Ama Rasul malah dilayani, dikasih makanan yang enak, tidak dizolimi, tidak disakiti, karena rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Terakhir, pertanyaan saya, musibah termasuk rahmat Allah atau bukan? Gimana, Pak? Musibah, ada orang kena musibah. Musibah yang dia alami itu rahmat Allah atau bukan? Kena musibah, Pak. Masa iya rahmat? Kenapa? Contohnya begini. Ada orang kecelakaan kemudian meninggal. Ternyata musibah buat orang yang kecelakaan bisa jadi rahmat buat orang lain. Ternyata yang kecelakaan meninggal itu preman kampung, Mbak. Kerjaannya ngebegal orang miskin, ngancurin masjid. Musibah yang terjadi terkadang akibat akhirnya itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak semua musibah itu karena murka Allah. Bisa jadi musibah karena rahmat Allah. Yang kedua, suami istri bercerai. Perceraian musibah atau rahmat? Bingung jawab. Perceraian musibah atau rahmat? Musibah kalau yang mau kawin lagi. Musibah kalau kawin lagi, ya boleh dah, silakan. Ternyata perceraian itu rahmat jika dilanjutkan pernikahan, maka akan banyak kezoliman di dalamnya. Ini laki KDRT bininya, nggak dinafkahin, dipukulin, dimaki-maki, tekanan batin, maka perceraian lebih baik daripada melanjutkan pernikahan. Berarti terjadinya perceraian termasuk musibah atau rahmat? Rahmat, Pak. Dia istrinya sudah tidak kena zolim lagi, sudah tidak kena KDRT lagi, sudah tidak tertekan lagi mentalnya. Maka tidak, perkataan yang bilang perceraian itu aib dan musibah ternyata perkataan yang
Keliru. Zaman Nabi banyak nggak yang bercerai? Banyak. Aib bukan? Bukan. Kenapa bukan aib? Ya karena sebab perceraian itu menghindari keburukan menuju hal yang baik. Itu tentu rahmat. Terakhir, punya anak yang susah diatur, disuruh sholat males, disuruh ngaji males. Ini anak musibah apa rahmat? Anak make narkoba mulu dia anak, ketangkep sama polisi habis 50 juta mulu dia anak, kagak tobat. Musibah atau rahmat? Nah loh, bingung ya. Anak itu rahmat. Tidak boleh bilang anak itu musibah. Viral Pak di TikTok, ibu-ibu punya anak Down syndrome. Down syndrome itu apa bahasa kitanya ya? Keterbelakangan mental. Ibunya kesel, capek ngadepin anak ngomong begini, Pak, ya Allah, musibah banget lu buat gua, katanya. Ini kalimat yang hak apa yang batil ini, Pak? Batil. Kemudian bapak ibu rumahnya kecil, sebelah bapak ibu rumahnya gede. Bapak ibu kemana-mana jalan kaki, sebelah rumah bapak ibu kemana-mana pakai Ferrari. Bapak ibu bajunya bolong-bolong, sebelah bapak ibu bajunya puluhan juta. Bapak ibu kemana-mana nenteng plastik, sebelah ibu kemana-mana nenteng tas Hermes atau Louis Vuitton. Bapak ibu makannya sehari sekali, itu juga kagak ada yang sisa. Nah, beras sebiji di piring aja masih juga ditelan, saking susahnya beras. Sebelah rumah bapak ibu nasinya berlebih dibuang mulu. Pertanyaan saya, keadaan miskin yang bapak yang Fulan bin Fulan alami ini, ketika tetangganya kaya, musibah atau rahmat? Gimana Bu? Rahmat, dia sehat, jalan kaki kemana-mana. Alhamdulillah, enak dengernya. Rahmat bukan musibah. Kenapa rahmat? Orang fakir miskin, orang paling cepat masuk ke dalam surga. Hisabnya sedikit, ujiannya nggak banyak, kemungkinan melakukan dosa sedikit daripada orang kaya. Jadi pertanyaannya, mau pilih hidup miskin apa kaya, Pak? Jadi mau miskin apa mau kaya? Jadi nggak mau masuk surga cepat. Kemiskinan yang sudah jatuh takdirnya, maka itu adalah rahmat. Apa maksud sudah jatuh takdir? Diapain usaha tetap aja masih miskin, maka sudah jatuh takdirnya. Seperti siapa? Seperti Ahlus Suffah, sahabat-sahabat Nabi yang rumah nggak punya, duit nggak ada, tinggalnya numpang sama Nabi. Nabi makan, dia makan, Nabi puasa, dia puasa. Namanya Ahlus Suffah. Ini udahlah sahabat Nabi masuk surga paling cepat karena hisabnya ringan. Yang repot punya kontrakan 100 pintu, ntar hisabnya repot. Tapi gara-gara ngomong gini jangan jual habis ini ya. Kalau banyak duit hisabnya lama dan panjang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir lagi ya. Di penjara rahmat atau musibah? Hah? Masuk penjara rahmat atau musibah? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buat PR mikir-mikir. Apa rahmat, apa musibah. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup